Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, PKI Cerah Menceriakan. Kembali lagi bersama saya Tuti Komalasari dengan NIM 2213400033. Hari ini kita akan membahas mengenai macam-macam profesi yang ada di dalam public speaking. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai apa saja yang dibicarakan oleh 3 public speaker yang menjadi perwakilan di setiap minggunya. Yang pertama yaitu ada teman saya yang menceritakan sebuah pengalaman dan juga pengenalan mengenai alat-alat yang dia pakai ketika melakukan kegiatan atau hobi yang sering dia lakukan. Nah, yaitu adalah mendaki gunung atau menjelajahi alam. Di dalam pembahasannya, dia mengenalkan beberapa macam alat-alat yang harus atau perlu dibawa ketika menjelajahi alam. Nah, seperti ada yang dia tunjukkan itu ada sebuah kotak yang bertuliskan SOS. Nah, di mana alat tersebut digunakan untuk keadaan darurat dan harus dibawa ketika melakukan pendakian atau menjelajahi alam. Selain kotak SOS, ada juga beberapa alat yang perlu dibawa ketika berada di alam, seperti misalnya peluit, kompas, terus peta, dan juga lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu teman saya melakukan public speaker dengan storytelling atau menceritakan sebuah cerita di mana cerita tersebut dia ambil dari suatu tradisi atau adat yang ada di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Nah, di dalam cerita tersebut dia menyampaikan bahwa masih ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di salah satu kabupaten di Jawa Barat ini. Nah, seperti misalnya menyimpan padi di suatu lumbung atau di suatu tempat yang menjadi tempat keramat bagi masyarakat tersebut. Nah, padi ini tidak boleh diperjualbelikan, tetapi disimpan di sebuah tempat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu teman saya melakukan public speaker dengan berpidato dengan judul menjaga lisan. Nah, di dalam pidatonya tersebut teman saya menjelaskan dan menjabarkan pidatonya dengan sangat baik, dan namun akan tetapi karena kegiatan kuliah pada kali ini dilakukan secara online dan teman-teman saya berada di tempat yang berbeda-beda. Nah, sehingga ketiga teman saya ini melakukan public speaker berkendala dengan sinyal. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai profesi apa saja yang ada di dalam public speaking. Nah, yang pertama yaitu ada guru. Karena ketika seorang guru mengajar, dia harus bisa melakukan public speaking dengan baik agar apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan itu bisa diterima oleh para muridnya atau para siswa. Nah, seorang guru harus bisa mempunyai keterampilan dalam berbicara, baik itu dalam menyampaikan pelajaran atau memanajemen suatu pelajaran tersebut. Nah, seorang guru harus bisa berinteraksi dengan para siswanya agar dia bisa memahami karakter siswanya dalam belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada MC atau Master of Ceremony. Nah, di mana MC ini adalah suatu profesi yang dilakukan oleh seseorang dengan pemimpin yang ada di dalam suatu acara. Nah, ketika ada acara, maka MC ini merupakan suatu pemimpin yang akan menjalankan sebuah susunan acara tersebut. Nah, seorang MC harus bisa mempunyai keterampilan dalam berpublic speaking, karena ketika seseorang menjadi MC, dia harus bisa memanajemen waktunya dan juga
bisa memberikan informasi dengan secara terstruktur. Nah, yang ketiga yaitu podcaster. Nah, podcaster merupakan profesi yang baru-baru ini muncul ketika perkembangan teknologi, di mana seseorang melakukan pembicaraan dengan mewawancarai seseorang dan memberikan tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dia bahas. Nah, seorang podcaster ini harus bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan juga baik. Nah, ketika melakukan podcast, seorang podcaster harus mampu menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang ada. Yang keempat yaitu stand up comedy. Stand up comedy merupakan suatu profesi yang dilakukan oleh seseorang untuk menghibur orang lain. Nah, seorang komika ia harus bisa mempunyai keterampilan dalam mengelola suatu pembicaraan. Ketika seorang komika memberikan lelucon atau cerita yang lucu, dia harus bisa menyampaikannya dengan baik. Maka seorang komika juga harus mempunyai keterampilan dalam berpublic speaking agar dia mampu menyampaikan cerita lucunya dengan baik. Yang kelima yaitu profesi psikolog. Nah, sama halnya seperti dokter. Nah, seorang psikolog ini merupakan suatu profesi yang ada di dalam public speaking. Karena ketika seorang psikolog melakukan praktik dengan klien, dia harus bisa menyampaikan informasi atau membahas tentang apa yang ada di dalam diri klien dengan baik, agar klien yang berkonsultasi dengannya itu tidak salah paham. Selain pengetahuan mengenai psikologis, seorang psikolog juga harus mempunyai keterampilan dalam berpublic speaking agar menunjang profesinya. Selanjutnya yang keenam yaitu ada presenter TV. Nah, di mana kita ketahui bahwa seorang presenter ada yang formal dan juga ada yang non formal, di mana ada seorang presenter TV yang membawakan berita dan juga ada yang membawakan talk show atau program TV yang menghibur. Nah, seorang presenter TV ini harus bisa menyesuaikan dirinya dalam melakukan public speaking di depan kamera. Nah, ketika seorang public speaker yang lain melakukan public speaking dengan secara langsung berhadapan dengan para audiens, nah seorang presenter TV ini melakukan public speaking berhadapan dengan kamera. Untuk itu, seorang presenter TV harus bisa menyesuaikan arah pembicaraannya. Ketika seorang presenter membawakan program berita, maka dia harus melakukan atau menyampaikan sebuah berita tersebut dengan baik. Nah, ketika presenter TV membawakan program yang menghibur, maka dia juga harus bisa menyesuaikan dirinya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada motivator. Nah, seorang motivator ini merupakan profesi yang ada di dalam public speaking, di mana seorang motivator menyampaikan motivasi-motivasi kepada para audiens dengan baik. Maka dari itu, seorang motivator ini harus bisa mempunyai keterampilan dalam berpublic speaking dan juga mempunyai teknik-teknik khusus dalam menyampaikan motivasinya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada moderator. Nah, moderator ini sama halnya seperti MC, tapi dua hal profesi tersebut merupakan hal yang berbeda. Seorang moderator membawakan acara seperti diskusi singkat. Nah, contohnya seperti melakukan diskusi di kelas atau seminar. Nah, yang membawakan acara tersebut adalah moderator. Nah, ketika diskusi selesai, maka moderator mengembalikannya kepada MC atau pembawa acara yang formal. Nah, selanjutnya ke-9 yaitu ada penyiar radio. Nah, penyiar radio ini merupakan profesi yang ada dalam public speaking. Meskipun seorang penyiar radio ini tidak terlihat oleh para audiens, tetapi suaranya atau pembicaraannya ini tersampaikan kepada para pendengarnya. Nah, seorang penyiar radio ini
harus bisa memainkan suaranya dengan baik. Nah, ketika melakukan siaran, seorang penyiar radio ini harus bisa memberikan ciri khas atau intonasi-intonasi suara yang cukup jelas dan juga menarik agar bisa didengar oleh para pendengarnya. Nah, mungkin dari 9 profesi ini masih ada banyak profesi-profesi yang ada di dalam public speaking. Nah, mengenal profesi-profesi yang ada dalam public speaking ini merupakan presentasi dari kelompok 5 dalam mata kuliah public speaking. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.